الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat ke-60, yang artinya sesungguhnya zakat itu ditujukan untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para pekerja-pekerja pengelola zakat, kemudian orang-orang mu'allaf yang diikat hati mereka, dan dalam rangka memerdekakan budak, dan untuk orang yang berhutang untuk perjuangan di jalan Allah, dan orang yang sedang dalam perjalanan sebagai sebuah kewajiban dari Allah Ta'ala. Dan Allah adalah Tuhan yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kaum muslimin, kajian kita di subuh hari kini tentang mustahik zakat. Kenapa kau penting untuk kita ulang-ulang? Nah, bertanya apa ke bapa ibu, lado dak ustaz kita nan mengkaji di bulan Ramadan tentang nanikogo ngaji subuh. Ladonya alah. Oh, secara garis besar ya. Penting kau dikaji kerana kau bersangkutan dengan hak, bersangkutan dengan siapa yang berhak menerimanya. Jadi jangan sampai nanti orang-orang yang tidak termasuk dalam kategori mustahik menerima yang namanya harta zakat. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, di dalam surat At-Taubah yang kita baca tadi, yang tepatnya berada di ayat yang ke-60, Allah mengistilahkan zakat di dalam ayatku dengan sedekah. Karena memang sedekah atau sedekah itu dua kategorinya. Ada yang disebut dengan sedekah wajib, ada yang disebut dengan sedekah sunnah. Mana tu yang sedekah wajib? Dua. Ada yang disebut dengan zakat mal, ada yang disebut dengan zakat fitrah. Mana itu sedekah sunnah? Sedekah yang biasa kita pahami selama ini. Jadi kalau kita bawa dalam istilah syariat, sedekah ko luas maknanya.
walaupun ketika kita memahami di dalam bahasa kita yang sedekah ku adalah sedekah sunnah. Makanya dalam Al-Quran surat At-Taubah ku Allah bahasakan zakat itu dengan as-sadaqat, karenanya memang dalam kategori sedekah, tepatnya sedekah yang wajib. Nah, di dalam istilah zakat ke Bapak Ibu, ada 3 istilah yang mesti kita pahami. Yang pertama, zakat itu sendiri, yaitu yang dikeluarkan dari harta awak. Ada zakat mal, ada zakat fitrah. Zakat mal, kapan itu dikeluarkan? Yang pertama, ketika lah mencapai nisabnya, batas minimalnya. Misalnya, kalau zakat ameh, tidak wajib zakat bagi orang yang punya ameh kalau amehnya alun sampai 85 gram. Ibu-ibu lain 85 gram simpan di lemari. Berapa ameh segram kini, Bu? 85 gram. Para ameh, sameh tu 2,5 gram ya. Bagi salah tu 80 kali 2,5. Kalau nak salah segram kini, petang baru mengaji di Babu Salam Kanambek, dia mengatakan segram 1.200.000 Ustaz. Kalau dikalikan 85 Bapak-bapak Ibu-ibu, 85 kali 1.200.000, berarti nilai ameh tadi yang minimal seseorang punya yang wajib dikeluarkan zakat, yaitu 102 juta. Artinya, ketika seseorang kini dalam putaran 1 tahun yang disebut dengan haul itu bertahan hartanya, kalau nya berupa ameh misalnya 85 gram, atau kalau nya punya penghasilan yang penghasilan bersihnya setelah dikurangi kebutuhan pokok ada sekitar 102 juta, berarti lah wajibnya mengeluarkan zakat 2,5%. Jadi hitung-hitung ala pitih balik simpanan tubuh. Berarti Bapak Ibu, kalau kalau dibagi-bagi, taruhlah memang 102 juta itu nisab zakat setahun, kalau dibagi 2 balik, berarti penghasilan bersih seseorang sebulan itu 8,5 juta. Berasiah kuah maksudnya Ustaz? Berasiah kuah maksudnya Bapak Ibu setelah dikaluan untuk kebutuhan pokok dalam sebulan itu. Lari kaluan untuk makannya, lari keluar untuk wang sekolah anaknya, lari keluar untuk keperluan kendaraan yang kita pakai, minyak segala macam. Lari kurangi sadonyo, tersisa dana rata-rata 1 bulan 8,5 juta, atau ditotalkan setahun sekitar 100 juta, baru itu minimal kadar seseorang wajib zakat. Kau ada itu bukan bicara zakat binatang ternak, zakat pertanian, kau lain itu hanya yang zakat ameh atau zakat penghasilan. Nah, kira-kira Bapak Ibu, pegawai yang penghasilan bersihnya 8,5 juta sebulan, lah golongan baranya tu yang 8,5 juta sebulan tu bersih tu, kalau dikurangi misalnya nyo berlima di rumah, inyo, bininyo, anaknya 3, kebutuhan bulan taruh 5 juta, berarti penghasilan kotornya paling tidak agak 13 juta sebulan. Makanya salah satu kritik yang disampaikan oleh Majlis Ulama Indonesia ke Badan Amil Zakat, Allahu a'lam apakah
sudah dirubah. Kalau dulu diratukan zakat. Barapun golongan PNS sekarang dipotong langsung. Itu yang sebenarnya tak boleh apa-apa. Kalau zakat itu mesti ada standar minimalnya, baru seseorang boleh diambil harta zakat. Kalau dilakukan sama rato saja tanpa diadakan perhitungan, takutnya jatuh nanti dalam tindakan kezaliman yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Zakat. Ada zakat. Kemudian yang kedua muzaki. Siapa muzaki kau? Muzaki ko adalah orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat. Ingat Bapak Ibu, nyo wajib. Bukan sunnah, wajib. Tujuannya untuk memberasiahkan harta tadi dari dan kumuh-kumuh yang disadari atau tidak. Bukan berarti pencucian uang ya. Artinya cari celah dan haram-haram ikut berasihan zakat. Tidak. Penyucian jiwa. Makanya ketika seseorang mengeluarkan zakat, itu posisinya lebih kurang sepertinya mengerajakan salat 5 waktu. Ada orang mereka Bapak Ibu nya calak de syahnu tu yo siap bana yo, tak pernah tinggal sembahyang 5 waktu. Soleh bananya yo, tak pernah tinggal solat 5 waktu. Tepat tak kalimat ke Bapak Ibu? Itu kurang tepat. Kenapa? Itu standar minimal. Jadi mohon maaf ya, tak usah lo bangga dia ambu tak tinggal sembahyang dah. Karena itu standar minimal kewajiban awak. Kalau dibawaan ke zakat Bapak Ibu, mohon maaf bahasanya kalau disetujui atau tidak. Tapi boleh kita katakan orang yang mengeluarkan zakat jangan bangga-bangga lo ngeluarkan zakat kerana itu kewajiban. Lah kewajiban. Ibarat orang bayar pajak kau. Pajak kan kewajiban. Jangan bangga lo bayar pajak. Kerana pajak itu selagi masih dalam aturan yang jelas, tidak menzalimi rakyat, maka itulah kewajiban yang mesti ditunaikan. Kau yang mesti dipahami oleh muzaki. Kewajiban. Makanya karenanya kewajiban nyo diatur secara rinci oleh syariat. Gimana diatur secara rinci? Caronyo dan siapa orang yang berhak menerimanya, itulah yang disebut dengan mustahik atau asnaf yang 8. Maya asnaf 8 itu diterangkan oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 60 tadi. Yang pertama kata Allah, zakat itu untuk fuqara. Fuqara. Fuqara jamak dari fakir. Fakir cik orang. Fuqara banyak orang. Kemudian yang kedua masakin. Masakin jamak pula. Cik orang miskin, miskin. Banyak orang miskin, masakin. Di mana tak bedanya kau ustaz? Oh beda. Orang fakir kau bapa-bapa ibu-ibu dua kategorinya. Yang pertama orang yang sama sekali tidak punya penghasilan. Orang yang sama sekali tidak punya penghasilan. Lain orang yang tak punya penghasilan bu. Lain. Jatuh. Misalnya mohon maaf, jando-jando tua yang tak ada penghasilan lain, tak bisa mengah-mengah. Suami lah meninggal. Anak pun susah duit. Kau masuk fakir. Atau orang sakit tak bisa mengah-mengah, stroke, full stroke badan, tak bisa mengah-mengah. Keluarga susah loh, fakir. Kemudian yang kedua fakir ko, orang yang punya pekerjaan, punya penghasilan, akan tetapi penghasilan yang nyo dapatkan dalam rata-rata satu bulan itu
jauh dari kebutuhan pokoknya. Contoh, kalau ada orang suami, isteri, anak bertiga, bapa ibu, para kira-kira kebutuhan pokok sebulan dari 2 juta. Lebih apa? Lebih. Taruhlah semati-mati angin 2 juta. Taruhlah ya. Untuk yang pokok-pokok mana? Untuk makan, untuk minum, untuk hidup isalah 2 juta sebulan. Nyo punya penghasilan 1 juta. Dan 2 juta aku sajalah standar yang bawah kok. Penghasilan barangnya 1 juta. Barang yang kurang pun 1 juta lah. Nama kau termasuk fakir yang seharusnya menjadi prioritas awal bagi orang yang akan mengeluarkan zakat. Kemudian yang kedua, masakin, orang-orang miskin. Siapa orang miskin? Orang susah, tetapi sedikit lebih baik dibandingkan dengan orang fakir. Nya punya kerja, nya punya penghasilan, penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan dasar hidupnya, akan tetapi levelnya agak sedikit lebih baik dibandingkan dengan orang fakir tadi, kaum miskin. Contoh, kalau kebutuhannya 2 juta sebulan, penghasilannya 1.500.000, berapa kurang bu? 500, berarti kaum miskin. Nah, kenapa diposisikan oleh Allah orang fakir dan orang miskin dalam 1 dan nomor 2? Karena zakat pada hakikatnya memprioritaskan yang kedua-duanya. Artinya jangan sampai menyentuh nan bahagian 3 sampai bahagian 8, tapi nan 1 nan 2 kurang terperhatikan. Iko selalu harus menjadi prioritas terlebih dahulu. Dan kalau bisa, ketika seseorang berhadapan jo fakir miskin, fakir konan fakir konan miskin, kalau istilahnya kau bapak ibu, kok ke bagian amplopnya, kalau bisa jangan disemuan. Contoh, nan tadi orang 1 juta penghasilannya, kebutuhannya 2 juta, nan fakir. Nan miskin penghasilan 1 juta sangat. Seharusnya kalau bisa, nan fakir kau bara ditambah bapak ibu 1 juta lagi, nan miskin kau bara ditambah meratih lagi. Jadi tidak, ya, adil itu bukan berarti mesti harus sama pembagiannya sekian sadonya dapat, bukan. Yang namanya adil itu adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya dan kebutuhannya masing-masing. Jadi kalau ada yang masuk kategori fakir miskin, kau termasuk orang yang berhak menerima zakat yang menjadi prioritas awal. Yang ketiga kata Allah, wal amilina 'alaiha. Kau hati-hati mana. Abu ketika mengkaji tentang mustahik, bapak ibu selesai mengaji, ada jamaah bertanya, Ustaz, masalah zakat fitrah. Zakat fitrah kau sebagian ulama ada yang mengatakan bapak ibu asnafnya sama jadi zakat mal kau 8. Artinya amil masuk di sini. Ya. Tapi ulama yang mengatakan seperti itu tetap mengatakan yang prioritas adalah fakir miskin untuk fitrah. Dan beliau tanya, Ustaz, seseorang yang mengelola zakat fitrah, kemudian dapat dari fitrah itu, tak hanya sekedar dapat, balabihan pula dari yang didapat oleh orang yang menerima. Contoh, kau masjid menjadi mediator pengumpul fitrah di suatu daerah, di suatu kampung.
Saji awak siko rata-rata bayar surang-surang atau masjid satunya. Satu. Menjadi pengumpul. Bagi nan ingin berniat ke masjid terima kemudian dibagikan ke yang berhak. Batu Ustaz, nak ambil kau. Yang tugaskan, nyo dapat pulau plus dilabiahkan. Contoh, kalau orang yang mustahik ambil zakat fitrah kau dapat 300 surang, yang nyo dapat 600. Ambo katakan hati-hati. Baku hati-hati secara prinsip dasar Bapak Ibu. Yang dimaksud amil yang berhak menerima zakat ku adalah yaitu seseorang yang kesehariannya, hari-harinya memang kerajonyo itu. Bukan diamanahkan sehari kemudian dianggap amil. Jati siapa? Bahkan di dalam berbagai definisi yang dimaksud amil itu Bapak Ibu, yaitu humul ladzina nasabahumul imam, seseorang yang dipilih oleh pemimpin, yang ditunjuk resmi oleh pemimpin, yang kerajonnya memang tiap hari menampung harta zakat, mendatangi orang-orang kaya wajib zakat, menagih zakatnya, kemudian didata kebutuhan-kebutuhan orang fakir, orang miskin, segala macam, anas 8 itu. Kemudian timbang-timbang kau memang batua orang kau wajib boleh menerima atau tidak. Kemudian nyatur surat-suratnya, kemudian baru disalurkan. Kan bahabi hari itu Bapak Ibu ya. Memang itu kerajon. Maka boleh untuk menggaji orang kau diambil dari bahagian zakat. Itu yang sebenar amil. Makanya kau dalam rangka kehati-hatian. Ambo belum beranilah mengatakan misalnya yang bertugas sehari itu haram menerima tidak. Ambo tak mengatakan haram. Tapi alangkah hati-hati, alangkah lebih baik. Kalau ingin dia transport amil zakat fitrah kau misalnya Bapak Ibu, ancak pengurus masjid menganggarkan. Anggap itu sebagai biaya operasional. Kamu boleh saja. Sedekah infak yang namanya umum di kota awak boleh digunakan untuk setiap kegiatan operasional masjid yang jaleh. Mengelola zakat fitrah jaleh tak kegiatannya? Jaleh. Supaya awak tidak terjebak dalam hal yang meragukan, alangkah lebih baiknya kalau memang perlu diagih jariah kawan-kawan yang telah menyediakan waktu seharian untuk mengelola fitrah ko, sediakan dari dana masjid, berikan kepada beliau sehingga awak lebih aman. Kau yang lebih aman Bapak Ibu. Tu amil. Termasuk Bapak Ibu dan kabar zakat. Ya, kabar zakat. Zakat mal kau. Kadang kan ada orang dari rantau nya tak sempat pulang, atau orang rantau berniat berzakat di kampung nya tak bisa pulang. Ditunjuknya lah salah seorang dunsana nya untuk membagikan. Itu kan namanya kerajo sehari itu. Tidak tahu orang diambil pitih di bak, tidak tahu orangnya siapa kira-kira patut, kemudian dibagikan. Bukan amil yang resmi. Maka alangkah lebih baiknya diperlukan kearifan dari orang yang menitipkan zakat tadi sambil mengatakan aku transfer untuk ibu segitu. Contoh, kalau misalnya yang dibagikan zakat itu 30 juta misalnya, kemudian tuak 60 orang, berarti kan 500,000 dapat orang yang mustahik. Nah, supaya lebih hati-hati, dunsana yang kita minta untuk membagikan tadi agih transfernya sama dengan yang dibagikannya atau lebih daripada yang dibagikan. Istilahnya hadiah biaya operasional kalau nyolah membantu awak menjalankan zakat itu. Itu lebih hati-hati. Oh, kalau mari itu nak boleh dari harta zakat Ustaz, cari dulu.
Kalau orang yang menolongnya ke bapa ibu, orang yang fakir pula, orang miskin pula, orang susah pula, maka bolehnya dia agih itu, tapi bukan atas namanya amil tadi. Misal, kau yang mengelola fitrah kah? Atau mengelola zakat minta tolong. Kiranya mengelola aku susah hidupnya. Masuk dalam kategori miskin tadi, susah juga. Berarti bolehnya diambil dari harta zakat tadi untuknya, tapi bukan atas namanya membantu sehari dua hari, tapi de atas namanya orang susah dibantu juga zakat boleh. Perlu kehati-hatian dari pengurus masjid. Nah, Bapak Ibu, itu dan ketiga. Amil. Kemudian yang selanjutnya wal muallafati qulubuhum. Orang yang ingin dilembutkan hatinya, ditundukkan hatinya sehingga nama masuk Islam. Itu dulu pernah terjadi zaman Nabi. Tanda kutip Nabi merayu seorang laki-laki namanya Al-Aqra' bin Habis, seorang pemimpin suku yang berpengaruh di sukunya. Lah nampak dia Nabi ko orang rasul-rasulnya lain nama menerima Islam ko. Dan tokoh masyarakat Bapak Ibu. Kalau biasanya di pasukuan itu, kalau ketuanya masuk Islam dan anggota pasukuan masuk Islam nazadonya. Kalau mereka ini tu di Papua banyak mereka itu. Kalau tak pacik kepala sukunya cik tu anan ke bawah aman. Makanya pemilu di Papua tu dalam pedalaman tu tak surang-surang mencucuk model awak siko dah bu. Cara mencucuk. Kepala suku ni kan. Pilihan kepala sukunya. Nomor barang, nomor sekian. Saya barang anggotanya 100 orang. 100 itu sahaja. Tak boleh jawab siko. Karena dia tak faham, orang tak, mohon maaf, bukan ingin merendahkan. Karena secara pendidikannya alun bisa seperti kita yang lah dekat dengan perkotaan. Pengaruhnya, maka Nabi mengeluarkanlah zakat untuk Al-Aqra' bin Habis supaya lain Muhammad masuk Islam. Mu'allah. Nah, termasuk juga mungkin harta zakatku memang bisa ditujukan untuk saudara-saudara kita yang baru masuk Islam, yang memang patut dibantu dari segi harta. Banyak kita dengar seseorang yang dulunya dari keluarga kaya, sanang hidupnya, lengkap fasilitas hidupnya, dari keluarga non-muslim, kemudian anak-anak masuk Islam diboikot seluruhnya oleh keluarganya. Tinggal lain, kalau di usia di rumah tinggal lain hanya sekadar baju yang dipakai. Yang lain-lain tinggal, tak boleh bawa. Yang selama kotor dia gih disita dan perhiasan disita, pakaian-pakaian di lemari tak boleh bawa. Paislah dari rumah tanpa membawa apa-apa kecuali hanya pakaian yang melekit di badan. Susah tak hidupnya tu? Susah. Apalagi keluarganya merayu-rayu. Mangalah masuk Islam, susah hidup awak, baliklah ke rumah, balik amma balikan apa balikkan dan dulu-dulu diagihkan. Bayangkan Bapak Ibu, kalau indah awak sambut gayu anggo, saudara kita yang baru masuk Islam, kau nak awak bantu, maka kemungkinan besar baliaknya kena lama tu, kalau nak teguh pendiriannya akan baliaknya ke agama lamanya baliak. Makanya perlu itu untuk diperhatikan kehidupan. Boleh diambil dari harta zakat. Kemudian wa fir riqab, dalam hal memerdekakan budak. Jadi boleh harta zakat digunakan untuk memerdekakan budak. Wal gharimina, untuk orang yang berhutang. Gharim, bukan garim. Beda. Kalau garim, orang yang berkhidmah di masjid. Kalau gharim, orang yang bau hutang. Orang yang bau hutangnya apa? Orang yang bau hutang dalam hal yang bukan maksiat.
Jadi tak setiap orang berhutang dah. Orang yang berhutang bukan dalam rangka maksiat, orang berhutang yang jangka waktunya dalam mendesak, orang berhutang yang memang untuk keperluan pokoknya. Jadi bukan untuk pengusaha mengembangkan bisnisnya, pinjam pitih 5 miliar di bank, berhutangnya tu, berhutang. Boleh dibayar hutangnya zakat? Tak boleh. Kerana pengembangan usaha. Atau ada orang berhutang gara-gara judi online. Banyak mana gini. Judi online kau. Berhutang. Lah ditelepon-telepon, lah diteror oleh orang yang punya aplikasi itu ya, perusahaan itu. Apakah boleh awak bantunya je zakat? Boleh dibantu je zakat? Tidak, kerana berhutang dalam hal maksiat. Makanya orang yang berhutang, syaratnya tadi yang pertama berhutangnya bukan untuk hal yang maksiat. Yang kedua hutangnya lah hampir jatuh tempo. Kalau masih lama temponya lain tak perlu je zakat. Kalau telah jatuh tempo lah, dakik ada jatuh temponya lah, didasak oleh orang yang mempiutangi, boleh bantu je zakat. Kemudian yang ketiga, memang untuk kebutuhan pokok hidupnya. Nyo berhutang ustaz, berhutang apa? Beli iPhone 3 balik. Beli kredit lo. Boleh dibantu jatuh zakat? Tak. Gharib. Nah, kadang Bapak Ibu ikonan jarang disorot oleh muzaki. Jarang disorot oleh muzaki. Muzaki siapa tadi Bu? Orang yang wajib zakat. Membayarkan hutang orang yang sedang tadasak, yang memenuhi 3 syarat tadi, tidak tangguang luar biasa kadang pahalanya tu. Kadang kau menyelamatkan nyawa seseorang. Bara banyak awak dengar berita di TV-TV, orang akhirnya memilih untuk bunuh diri kerana terjepit masalah hutang. Bayangkan, orang sedang paniang kepalanya Bapak Ibu. Dulu ya, nyo datang ke orang, keceknya de Pak Bu, susah banai duit gini. Apa kok susah? Itulah 3 anak ke sekolah. Ketiga-tiganya kau menyambung tiganya. Bayangkan Bapak Ibu punya anak. Sama ketiga anak awak sama-sama kau menyambung sekolah. Dan surang tamat SD kau masuk ke SMP. Dan surang tamat SMP masuk SMA. Dan surang tamat SMA masuk kuliah. Tak kepening kepala Bu? Pandang kepala tu. Tambah lu ada hampir. Dan umuan 5 ke masuk 6 masuk TK. Lampik tu. Penghasilan wak tak sebara dah. Tapi dan anak kau mesti sekolah. Datang ke orang. Membana. Nah, kita anggap kau orang biasa boleh membantu. Itu istilahnya meminjam berhutang. Barang nilai hutangnya taruhlah sekitar 10 juta misalnya. Kemudian berjanji, bila kali lunasi kau? Setahun. Hamba usahakan mencicil 1 juta sebulan misal. Nah, kiranya Bapak Ibu, dan kita manusia kan bisa berencana. Itu risiko penghasilan mungkin bisa sisa sebulan, dan sebulan kau 1 juta misalnya, dan 1 juta diansu sebulan 10 bulan selesai. Kiranya keadaan berbalik. Dan biasanya awak bisa perkirakan penghasilan awak sekian, kemudian berlebih piti sekian dalam sebulan. Kiranya berubah keadaan, susah hidup. Akhirnya apa? Jangankan mansua 1 juta sebulan, lah kampia jatuh tempo hutang nanti bayar 1 juta baru. Tak kebaniang kepala. Tak kebaniang kepala. Nyulai baniak membayar lain. Bukan orang yang tipe istilahnya ia kau hutang mani-mani mulut tapi dalam hati ambo takkan bayar kau. Indah. Ini memang ikhtiar. Di tengah-tengah paniang kepalanya itu tiba-tiba datanglah muzaki tadi.
Mungkin Namu Zaki ke mendengar cerita dari orang, Pak Syan sarang susah banagi. Bagus susah. Sarang paniang kepalanya hutangnya sarang jatuh tempo ditagih oleh orang nampi utangi. Bala temponya lah seminggu lah. Nya bawa lah harta zakat yang tadi Bapak Ibu, nya datangi orang tadi, nya tanyalah keadaan segala macam, kemudian akhirnya nyoka luarlah pitih amplop. Kau bu, kau segetik dari ambo, mudah-mudahan bisa membantu. Nah pulangnya dibuka amplop, isinya 9 juta. Dakkah sujud syukur mana? Dak sujud syukur menangis-nangis orang kau bu? Ya tak? Bayangkan kau awak yang dapat itu bu. Dakkah menangis, dakkah darih doanya ke Allah, ya Allah, terima kasih bana ya Allah, Engkau datangkan hamba Engkau dan elok ya Allah, datang melunasi utang hamba ya Allah, lapangkan rezekinya, sehatkan badannya, sakinahkan keluarganya, istiqamahkannya beramal, kalau bisa tambah kayonya ya Allah. Datang di waktu yang tepat. Tapi terkadang ikut jarang disorat oleh muzaki wal gharimin. Kemudian yang selanjutnya, wa fi sabilillah, dalam hal fi sabilillah, perjuangan di jalan Allah. Makna dasarnya ko Bapak Ibu, fi sabilillah ko dulu ko untuk orang yang pai parang, pai jihad. Dulu tentara-tentara ko Bapak Ibu bukan tentara model kini. Kalau tentara model kini kan dites, lulusnya mulai dari pakaiannya, fasilitasnya, gajinya, senjata-senjatanya negara biaya. Karenanya resmi. Kalau dulu tidak. Kalau dulu sebelum sistem itu terbentuk, orang pai parang, pai jihad ko keinginan surang. Dan kayu, kalau nan kayu amanlah. Nyo bisa beli kendaraan surang, perbekalannya nyo bisa sediakan surang, kemudian nafkah untuk keluarga yang ditinggalkan sekian bulan, lah bisa nyo selesaikan, aman. Berbeda jauh orang yang standar hidupnya biasa-biasa saja, taruhlah kendaraan lain punya, kudo misalnya, kemudian pedang, perisai dia lah punya, tapi yang menjadi masalah untuk keluarga yang ditinggalkan. Karena nyo dak kerajo, alah nafkah untuk orang yang tinggalkan keluarganya. Makanya harta zakat boleh dikeluarkan untuk membiayai orang yang ditinggalkan, atau mungkin untuk membiayai inyo yang akan pergi berjihad yang berkekurangan secara harta. Itu makna dasar fisabilillah. Nah kemudian maknanya menjadi meluas. Sebagian ulama meluaskan makna ko, artinya setiap hal yang dilakukan dalam rangka perjuangan di jalan Allah boleh dikeluarkan harta zakat di sini. Tapi jangan terlalu diluas-luaskan mana. Contohnya membangun masjid, perjuangan jalan Allah, tak Bapak Ibu? Ya. Tapi ya, kau fatwa dari Syekh Yusuf Al-Qaradawi, ada orang bertanya, Syekh, boleh hendak harta zakat digunakan untuk membangun masjid? Kecek beliau, kau ringkasan fatwa beliau, selagi masih ada harta lain yang bisa dipakai untuk membangun masjid, maka kalau bisa jangan pakai peti zakat. Selagi masih ada infak, masih ada wakaf, masih ada dan lain sebagainya. Tetapi kalau tidak ada lain, baik contoh tidak ada, misal situ perkampungan Muslim tapi orangnya susah-susah, tak ada nak kayu. Padahal kebutuhan masjid lah mendesak kau. Kalau tidak ada masjid tak bisa berjumaat. Padahal laki-laki dewasa di situ lah lebih 40 orang, lah wajib Jumaat untuk diadakan di sini. Sedangkan masjid yang terdekat jaraknya begitu jauh. Berarti kalau memang tidak ada lah harta, boleh zakat kau dibangun untuk masjid kerana kebutuhan mendesak. Fisabilillah kau termasuk juga Bapak Ibu ya. Bagi yang muzaki boleh, misalnya untuk Asia, untuk guru-guru ngaji, guru-guru sekolah, apalah yang honorer itu. Percaya atau tidak Bapak Ibu, ada guru sampai kini yang mengajar gajinya itu
1 jam pelajaran itu majanya 45 minit bu, gajinya 7.500 rupiah ya. Wasabi rupiahnya bah. Berarti mengajarnya sebulan sampai kali 30.000. 1 jam pelajaran tuan. Coba kira-kira kalau majanya 5 hari sekian jam pelajaran barang gaji. Nah, boleh harta zakat untuk orang itu boleh. Karena selainnya berjuang di jalan Allah, nya termasuk dalam bahagian dari orang yang mohon maaf miskin atau susah. Kemudian yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu wabnis sabil. Wabnis sabil itu adalah orang yang safar yang kehabisan bekal di tengah jalan. Nyo lah buat perbekalan lah nyo kira-kira kan kalau ambo pai sekian hari kemudian pulang sekian hari cukup kok. Ternyata di luar perkiraannya alun selesai safarnya lah di tengah-tengah perjalanan habis bekalnya. Maka orang yang mereka boleh untuk dibantu dari harta zakat. Apalagi dulu Bapak Ibu. Kalau kini kan sanang sewaknya. Ya. Habis bekal di rantau, pergi ke ATM. Telepon orang dulu transfer, kemudian pergi ke ATM ambil. Tapi orang dulu tidak. Nyo memang karena kendaraan tidak secanggih sekarang, teknologi tidak secanggih sekarang, ketika habis bekalnya di safar yusaban habis. Daripadanya menengadah minta-minta, maka minimal kita punya gambaran iko lo orang yang berhak menerima zakat. Di luar itu tidak boleh. Makanya untuk anak yatim, kalau ateh namanya yatim tidak boleh zakat di keluarga. Ya Bapak Ibu, zakat. Tapi kalau atas namanya yatim yang miskin, berarti zakat tadi bukan atas nama yatimnya, tapi atas nama miskin. Dia. Jadi jangan salah sangka oleh Bapak Ibu ya. Oh, tak boleh anak yatim nama zakat. Boleh, tapi jangan ketika magi atas namanya anak yatimnya, tapi atas nama miskin. Susah orang gaib. Nah, segitik sebagai tambahan Bapak Ibu tentang yatim. Berulang-ulang mungkin disampaikan bahawa yatim yang berhak menerima infak dari dana yatim syaratnya 2. Yang pertama yang meninggal tu ayah, dan kedua si anak ku alun balik. Makanya mesti berjujur-jujur yang akan menerima ku anak awak masih alun balik ku atau lah balik. Kalau sama-sama tahu wak tandanya tu Bapak Ibu. Kalau nyalun balik lain ada bantuan, terima kerana tu berhak anak tadi. Tapi kalau lah sampai baliknya, walaupun yang masih SD sekalipun, lah jalan ada tanda baliknya, tak dikeragui lah, berarti secara status yatimnya lah hilang, nyo tidak berhak menerima yatim lain. Ustaz, nyo nak yatim lah do memang, tapi susah hidupnya, masa nak kali bantu? Bantu dari mana? Bisa dari zakat tadi, bisa dari infak sedekah dan lain. Tapi yang ngatih nama yatim tidak bisa. Masuk juga yang kematian ibu. Kematian ibu bukan dari dana yatim. Tapi boleh nak awak khususkan kotak untuk piatu, boleh tak bu? Ya boleh saja. Tak ada masalah. Yang penting jangan campur-campur apa. Campur-campur. Jadi Bapak Ibu, tujuannya awak mula-mula ikut supaya yang menerima namanya zakat kah, fitrah kah, dana yatim kah, betul-betul yang berhak sehingga tidak salah sasaran. Mudah-mudahan yang kita kaji di subuh hari ini bisa kembali mengulang-ulang yang selama kita ketahui. Mudah-mudahan terjadi terus perbaikan-perbaikan yang selama mungkin masih ada kekurangan-kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Tanya di siku atau di bawah lah nanti Bu. Tanya kini. Bawah ni bukanya. Boleh, silakan. Silakan Bunda.
Salahnya gue dalam hal apa? Ya, boleh. Boleh menahan haknya. Boleh. Karenanya apolai mohon maaf. Kalau yang bersangkutan tidak solat, tidak melakukan kewajiban segala macam, boleh awak tahan. Kalau memang itu hal yang terbaik. Tetapi kalau seandainya kau ada orang, mohon maaf Bapak Ibu ya, nya memang alun solat lah, tapi dek gara-gara dibantu je zakat, mau solatnya, itu zakat tu lebih baik tu. Tapi kalau awak lah bantu, awak mengharapkan perubahan diri-dirinya, kemudian alun jawab polai melalaikan kewajiban yang sangat pokok dalam Islam, maka untuk sementara boleh ditahan, tidak diberikan yang biasa kita berikan. Tak, makanya memang perlunya ada petugas tadi, salah satunya supaya petugas itu bisa menganalisa. Akan tetapi kalau memang ada petugas resmi di tempat kita, minimal di standar yang awak cari, yang awak ketahui. Kalaupun toh jatuh ke orang dan kurang tepat, berarti awak tak salah. Tetapi memang usaha untuk mencari rasa-rasa kau kebutuhannya sekian, kau patut dia zakat, minimal itu. Minimal awak analisa secara umum, minimal sebatas pengetahuan gitu, kau orang kalau cari zahirnya patut terima zakat, maka nabah. Tapi kalau ada petugas yang bisa menganalisa itu lebih baik supaya pemberian zakatnya tepat sasaran. Ya misalnya awak tahu memang secara ekonomi menengah ke bawah lah. Itu sudah tu kan dulu misalnya 8 tahun dia hutang awak. Tapi kalau lihatnya kalau yang keinginan secara awak sendiri kan bisa tuh. Misalnya tak kalau dia misalnya full membayarnya mungkin cicil gitu. Tapi keinginannya tu tak ada dong. Misalnya kuliah tak itu dia golongkan itu. Misalnya awak masuk buat janji jalan, anggap sila itu zakat kamu. Oh, masalah hutang bu ya? Jadi tadi kan masalah hutang ya jadi. Boleh. Saya enggaknya buat hutang wah, yang itu buat ya. Kau buat dulu nasi lah kau jo, kau buat lagi kan. Mau ambil balik anggap kau sebagai pelunasan. Boleh. Nah, ada cuma dilepaskan saja. Boleh. InsyaAllah. Nanti kalau bisa di bawah awak lebih konsultasi lagi buat supaya jalan bu ya. Wani? Masalah yang hutang awak sebagai musafir dia tak membayarkan hutang dengan niat zakat, tapi tanpa sepengetahuan yang berhutang. Boleh? Yang hutang ke siapa? Kan ni. Misalkan si A nya hutang ke si B. Terus awak tahu dia hutang. Si A pun tak sanggup melunasi hutangnya. Terus awak sebagai lelaki awak langsung saja membayar ke si B. Boleh ya. Tinggal si B sini ngisi alai. Hutang ibu lah dilunasi oleh Syanu-nya. Tak usah dah tahu. Yang penting dan si yang berhutang tadinya lah tahu hutangnya lah dibayarkan dengan harta zakat. Kok dia tahu syawarahnya silahkan, kalau tidak jadi masalah. Itu saya yang penting. Boleh. Kita ibu-ibu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.